Bagaimana menulis latar belakang masalah? Ini merupakan video seri dari metode penelitian kualitatif. Sebagaimana kita ketahui bahwa latar belakang masalah merupakan alasan mengapa penelitian dilakukan. Di latar belakang masalah lah kita akan memahami bahwa bagaimana penyebab sebuah fokus penelitian itu dijadikan masalah. Nah, sebelum kita memulai menulis bagaimana membuat latar belakang masalah, jangan lupa subscribe, kemudian komen dan di-share kepada teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Nah, kita pahami kembali bahwa latar belakang masalah dalam proposal maupun hasil karya ilmiah, baik itu berupa skripsi, tesis, disertasi, merupakan awal sebuah penelitian yang termuat dalam bab pendahuluan. Artinya, ketika sebuah laporan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi maupun dalam sebuah proposal penelitian selalu dimulai dengan bagian latar belakang masalah. Nah, di latar belakang masalah inilah kita akan memahami sebagai sesuatu yang bersifat sangat basic ataupun dasar bagi sebuah penelitian. Artinya, peneliti haruslah memahami apa masalah yang menjadi penelitiannya. Penelitian kualitatif kemudian haruslah mengawali dari data awal yang diperoleh di lapangan terlebih dahulu, sehingga dapat diuraikan dalam latar belakang masalah. Artinya ini adalah menjadi poin penting. Seorang peneliti dalam penelitian kualitatif tidak memulai penelitiannya dari penguasaan beragam teori maupun konsep, lalu mencari realitas atau praktiknya di lapangan. Bahkan untuk beberapa kasus yang umum, seorang peneliti kualitatif telah memiliki data awal dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada site maupun lapangan penelitian, pada objek maupun subjek yang ditelitinya. Sehingga dengan demikian munculnya latar belakang masalah ini bisa diuraikan secara lebih jelas, secara lebih terinci, dan juga membangun argumen-argumen kenapa penelitian ini penting dan harus dilakukan. Oleh karena itu, bagaimana membuat latar belakang masalah? Tentu ada yang dimaksud dengan kriteria penulisan. Kriteria penulisan model latar belakang itu sebenarnya kita kembali lagi penyesuaian dengan panduan penulisan. Ada pedoman penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan oleh masing-masing perguruan tinggi, masing-masing prodi maupun fakultas. Oleh karena itu, hal pertama dalam membuat latar belakang masalah adalah seorang peneliti harus memahami dan mengikuti panduan penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan dan berlaku di masing-masing perguruan tinggi. Meskipun tidak ada jumlah halaman yang pasti, ada 3-4 halaman latar belakang dibuat, ada juga sampai 15 halaman lebih. Ini menandakan bahwa masing-masing memiliki ciri khas, masing-masing mempunyai alasan tertentu kenapa subbagian atau bagian latar belakang ini harus 3-4 halaman atau harus lebih daripada 15-20 halaman bahkan. Di kriteria penulisanlah kita bisa memahami model sitasi yang akan dilakukan. Apakah sitasinya itu berada di badan tulisan atau body note, atau sitasinya berbentuk catatan kaki atau footnote, atau sitasinya berbentuk endnote di akhir penulisan. Nah, hal penting pertama dalam menulis latar belakang adalah kita memahami dulu bagaimana panduan penulis
penulisan karya ilmiah di masing-masing perguruan tinggi. Setelah kriteria kita pahami, maka kita akan masuk ke dalam model. Ada dua model penulisan latar belakang masalah. Model yang pertama adalah kita harus pahami uraian dari model-model penulisan latar belakang masalah ini adalah bagaimana fokus masalah itu diuraikan, dideskripsikan dalam sebuah tulisan. Ya, ada model induktif yang menunjukkan bahwa uraian latar belakang masalah yang dimulai dari penjelasan yang sifatnya khusus, kemudian mengarah kepada hal yang umum. Kemudian yang kedua adalah model deduktif, yaitu uraian latar belakang masalah yang dimulai dari penjelasan yang umum, kemudian mengarah kepada hal yang khusus. Jadi, kita akan ketemu dengan dua model penulisan latar belakang ini. Ada yang memulainya dengan langsung tertuju kepada pokok masalah. Sebagai contoh, bahwa pemberitaan di dalam kasus bencana di Nusa Tenggara Timur, bahwa hampir semua media itu memberitakan menjadi headline atau laporan utama di penerbitannya. Yang kita ambil contoh dalam konteks ini adalah koran. Semua koran, baik Republika, Sindo, Kompas, itu mempublikasikan foto laporannya menjadi headline. Ya, kemudian mulai kita uraikan bahwa pentingnya penelitian ini untuk melihat bagaimana wacana atau sudut pandang atau pembingkaian yang dilakukan oleh media terhadap bencana yang terjadi di NTT, sehingga kita akan bisa memahami bahwa proses publikasi di media massa itu tidak berada di dalam ruang cermin yang hanya menampilkan apa adanya. Model seperti ini, seperti yang tadi dicontohkan, itu adalah model yang memulai dari penjelasan yang khusus, langsung mengungkap objek dan subjek penelitiannya, kemudian mulai ditambah atau dijelaskan dengan konsep-konsep yang dipahami sebagai sebuah fenomena maupun realitas. Tetapi ketika kita balik menjadi model deduktif, kita memulainya dari bahwa sebuah pemberitaan di media massa itu tidak sekadar terjadi di dalam ruang cermin yang merefleksikan realitas apa adanya. Ada keinginan-keinginan redaksi, terutama wartawan di lapangan, sudut pandang dan latar belakang si wartawan tersebut, kemudian ada tradisi yang terjadi di redaksi, kemudian juga ada pengaruh ekonomi politik dari eksternal redaksi itu sendiri, seperti para pemegang saham, iklan. Nah, inilah menjadi sebuah titik tekan bahwa sebuah pemberitaan di media massa itu tidak sekadar cerminan realitas tetapi dikonstruksi. Dalam kasus bencana alam di Nusa Tenggara Timur, media seperti Republika, Kompas, dan Sindo itu memberitakan di halaman pertama. Nah, dua contoh judul ini bisa menjadi gambaran sederhana bagaimana kita menempatkan fokus masalah itu dalam penulisan latar belakang masalah. Apakah model induktif, yaitu uraian latar belakang masalah yang dimulai dari penjelasan yang khusus kemudian mengarah kepada hal yang umum, atau model deduktif, yaitu uraian latar belakang masalah yang dimulai dari penjelasan yang umum kemudian mengarah kepada hal yang khusus. Nah, kemudian ketika kita pahami sebuah pendahuluan, baik itu proposal maupun hasil karya ilmiah yang sifatnya skripsi, tesis maupun disertasi, itu harus memiliki latar belakang. Ada uraian objek penelitian dengan argumen dan alasan sehingga dianggap penting. Dan dalam konteks tertentu berbeda dengan penelitian yang lain. Ini perlu dipahami
bahwa ketika kita menuliskan latar belakang masalah, selain kita menguraikan objek dan subjek penelitian itu sendiri, si peneliti sedang membangun sebuah kerangka alasan ilmiah sehingga argumen-argumen di dalam penulisan latar belakang ini merupakan sesuatu yang penting diteliti. Penting dalam konteks ini bukan menurut si peneliti itu sendiri, melainkan juga menurut orang lain, dalam hal ini penguji, pembimbing, atau pembaca secara umum, yang secara akademik itu memiliki standar penerimaan yang tidak bisa lagi diperdebatkan, atau dalam tanda petik bisa diterima. Artinya seperti ini, ketika kita ingin meneliti sebuah fokus masalah yang dianggap penting bagi peneliti, belum tentu juga dianggap penting bagi penguji maupun dosen maupun pembimbing. Bisa jadi kita menganggap bahwa kata-kata yang muncul dalam status Facebook seorang seleb di media sosial, kemudian panggilan-panggilan yang muncul, ungkapan-ungkapan yang baru di media sosial itu penting menurut kita. Tetapi bisa jadi penguji dan pembimbing itu memiliki latar belakang yang berbeda, baik itu secara pendidikan, baik itu secara pengalaman, persentuhannya dengan teknologi, keterlibatannya dengan media sosial, sehingga penting menurut si peneliti belum tentu penting bagi para orang lain, penguji, dosen, pembimbing. Oleh karena itu, salah satu fungsi latar belakang adalah menguraikan argumen-argumen dan alasan sehingga penelitian ini dianggap sebagai penelitian yang memang berdasarkan kerangka berpikir ilmiah dan fokus masalahnya itu layak dijadikan sebuah penelitian. Atau contoh yang lain, ketika seseorang akan mengangkat sebuah novel atau karya fiksi, ketika ditulis di dalam latar belakangnya bahwa uraian dalam novel ini cukup menarik, deskripsi tokoh-tokohnya juga sangat detail, kemudian topik maupun temanya juga sangat dekat dengan dunia remaja kekinian, alasan-alasan tersebut dianggap bukan argumen penting yang bisa diterima oleh penguji maupun pembimbing. Makanya tidak heran sebuah latar belakang masalah itu selalu menjadi pertanyaan penting maupun utama dalam ujian-ujian proposal maupun hasil penelitian seperti skripsi, disertasi maupun tesis. Selalu ditanya apa yang melatar belakangi Anda melakukan penelitian ini. Nah, disinilah menjadi sifat yang paling penting dalam sebuah latar belakang adalah membangun argumentasi. Ketika seorang peneliti mengatakan bahwa jalan ceritanya bagus, penokohannya detail, belum tentu hal yang sama juga dirasakan oleh si penguji, pembimbing, apalagi mereka tidak membaca novel tersebut. Tetapi ketika alasannya adalah bahwa novel ini memiliki topik tentang kesetaraan gender, kemudian dia bestseller, mendapatkan penghargaan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, kemudian difilmkan, itu adalah alasan-alasan yang dianggap sebagai sesuatu yang penting, sesuatu yang sama-sama diterima oleh orang lain, sehingga argumen yang dibangunnya bukan berdasarkan kepentingan pribadi si penulis, si peneliti, tetapi argumentasinya juga bisa diterima oleh orang lain, dalam hal ini penguji, pembimbing secara akademik maupun orang umum yang membaca hasil penelitian. Nah, apa saja bahan yang harus dimiliki oleh peneliti dalam menulis pendahuluan
penelitian khususnya untuk subbab latar belakang masalah? Tentu tadi kita sudah pahami, pertama adalah panduan penulisan itu bahan yang sangat penting. Kita memahami dulu bagaimana jenis fontnya, ukuran spasinya, kemudian ukuran kertasnya, model citasinya. Kemudian yang kedua, kita sudah paham dan menguasai apa itu masalahnya, bagaimana argumentasinya yang akan dibuat, apa saja alasan-alasan yang dianggap penting oleh banyak orang. Yang terakhir adalah kita juga harus mengetahui, selain kita menguasai masalah, untuk membagi antara subjek dan objek penelitian. Objek dan subjek penelitian ini tentu menjadi sebuah fokus ataupun sasaran penelitian dari fenomena ataupun realitas yang akan diteliti. Ya, jadi objek penelitiannya adalah sesuatu yang akan diteliti. Ya, fokusnya apa? Sebagai contoh tadi, pemberitaan tsunami di NTT oleh media massa nasional seperti Kompas, Republika, dan Sindo. Maka objeknya apa? Ketika kita ingin meneliti tentang wacana, tentang pemberitaan tsunami, maka itulah objek penelitiannya, wacana pemberitaan tsunami. Ya, itu menjadi objek. Sementara yang kedua, ketika kita berbicara subjek, itu dapat didefinisikan sebagai sumber-sumber informasi atau ya merujuk pada sasaran penelitian yang kita akan melihat data ataupun realitasnya. Ketika kita sudah pahami bahwa yang kita teliti menjadi objek adalah bagaimana wacana pemberitaan tsunami di NTT, maka sumber-sumber informasinya di koran, di media massa seperti tadi disebutkan, di Kompas, di Republika, di Sindo, sehingga kita pahami wacana pemberitaan tsunami adalah objek, di media massa seperti Kompas, Republika, dan Sindo merupakan subjek. Tiga bahan penting ini kemudian kita akan uraikan menjadi sebuah kerangka penulisan. Ya, jadi kerangka penulisannya ada bagian-bagian, ada strukturnya di dalam menulis latar belakang masalah. Yaitu tadi sudah dijelaskan, ada uraian apa dan siapa sumber dari yang diteliti. Bahkan dalam beberapa kasus juga dijelaskan alasan pemilihan objek maupun subjek. Jadi kita uraikan terlebih dahulu, baik itu model deduktif maupun induktif, harus ada objek dan subjek penelitiannya di dalam latar belakang. Kemudian objek dan subjek itu bisa kita kunci, bisa kita jelaskan dengan konsep-konsep utama yang digunakan. Sebagai contoh, ketika tadi kita berbicara wacana pemberitaan, maka kita jelaskan apa itu wacana, perspektif apa yang digunakan dalam wacana, teori maupun konsep siapa yang digunakan untuk menjelaskan objek dan subjek penelitian. Kemudian kita juga bisa memasukkan unsur hasil penelitian yang dalam konteks ini adalah observasi awal. Jadi dalam memuat dan menulis latar belakang masalah, kita memasukkan hasil observasi awal dari si peneliti. Dia datang dulu ke objek penelitiannya, melihat bagaimana pemberitaan itu, kemudian mengumpulkan koran-koran pemberitaan, kemudian bisa dimasukkan ke dalam latar belakang masalah. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa ketiga koran ini selama 1 minggu penuh menuliskannya di halaman headline sekian berita, di halaman nasional sekian berita, di halaman ini sekian berita, sehingga kita bisa memberikan hasil observasi awal di dalam latar belakang masalah. Kemudian ada juga struktur yang di dalam latar belakang masalah itu adalah simpulan dari uraian masalah. Nah, bagian ini sebenarnya mengarahkan pada masalah yang menjadi fokus penelitian
terkait pemilihan objek dan subjek penelitian. Sehingga kita menguraikan kepentingan yang tadi disebutkan ya, kepentingan argumentasi di dalam pemilihan objek dan subjek penelitian sebagai fokus masalah. Nah, bisa jadi juga di dalam sebuah latar belakang masalah kita memasukkan konsep, metode maupun teknik analisis, yaitu memuat serangkaian ataupun perangkat analisis mulai dari paradigma, metode, dan teknik analisis maupun cara mendapatkan data. Jadi sebenarnya di dalam latar belakang ini kita boleh memasukkan tentang wacana. Wacana menurut siapa nih? Contohnya gitu kan. Oh, wacananya bisa menurut Verloc. Menurut Verloc ada 3 konsep. Kemudian 3 konsep untuk mendekati sebuah wacana itu kita akan juga angkat di dalam teknik analisisnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa untuk beberapa penelitian tertentu kita bisa menjelaskan konsep-konsep metode teknik analisis, paradigma yang dilihat, yang digunakan, kemudian sedikit penjelasan tentang analisis yang akan dilakukan maupun cara mendapatkan datanya. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya struktur di dalam menulis latar belakang masalah ini harus memiliki objek dan subjek penelitian pertama, yang kedua juga penjelasan terhadap konsep-konsep maupun teori yang mendukung utamanya objek penelitian, kemudian ada observasi awal, ya, yang ketiga, yang keempat ada simpulan uraian yang masalah yang dalam hal ini adalah argumentasi maupun mengapa penelitian ini, fokus penelitian ini atau pemilihan objek dan subjek penelitian ini dilakukan. Nah, ini adalah contoh bagaimana secara sederhana 4 struktur ataupun model yang bisa kita tuang di dalam sebuah contoh dari latar belakang masalah penelitian. Silakan dibaca dan dilihat bagaimana masing-masing mulai dari objek, subjek, beberapa konsep yang digunakan, termasuk juga teori-teori dan alasan-alasan argumentasi yang dipakai. Oke, nah kembali setelah Anda melihat bagaimana contoh dari sebuah latar belakang, kemudian kembali lagi kita masuk ke dalam prinsip-prinsip penulisan latar belakang masalah. Yaitu pada prinsipnya latar belakang masalah merupakan alasan yang diuraikan peneliti dalam memilih penelitian. Kemudian yang kedua, penuhi ketentuan dalam penulisan karya ilmiah perguruan tinggi termasuk ukuran kertas, penggunaan jenis huruf, paragraf, besaran huruf, dan sebagainya. Kemudian uraikan kepentingan yang diterima secara umum, bukan ketertarikan secara pribadi peneliti dan hanya diterima oleh peneliti itu sendiri.
Dan yang paling penting adalah latar belakang masalah merupakan pengantar dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, yang paling penting dalam prinsip penulisan latar belakang adalah Anda membangun argumentasi ataupun alasan kenapa fokus objek dan subjek ini dijadikan masalah dari penelitian yang dilakukan. Jadi, inilah bagaimana penulisan latar belakang dari sebuah proposal penelitian maupun hasil skripsi, tesis maupun disertasi. Oke, bagaimana dengan penulisan latar belakang masalah penelitiannya? Coba lihat kembali, pelajari kembali, renungkan kembali, dan bisa jadi ditulis ulang kembali latar belakang yang telah Anda tulis. Bisa jadi Anda akan menemukan ada beberapa prinsip-prinsip yang belum dimasukkan ke dalamnya. Ada hal-hal yang luput. Biar kita juga memahami bahwa proposal Anda adalah proposal yang layak dilanjutkan dalam penelitian maupun latar belakang di tesis, disertasi maupun skripsi merupakan argumentasi yang penting di dalam hasil penelitian Anda.